model Problem Basic Learning atau PBL. 1. Pengertian Problem Basic Learning. Problem Basic Learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrow sekitar tahun 1970-an. Dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada, Amir 2009, model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Beberapa definisi tentang Problem Basic Learning atau PBL. 1. Menurut Deutsch pada tahun 1995, Problem Basic Learning merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Menurut Arens Trianto 2007, Problem Basic Learning atau PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 3. Menurut Glaser pada tahun 2001, mengemukakan Problem Basic Learning merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Dari beberapa uraian mengenai pengertian Problem Basic Learning, dapat disimpulkan bahwa Problem Basic Learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberi kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem Basic Learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri, serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Model Problem Basic Learning bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa. Dengan model Problem Basic Learning diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal, mulai dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan bekerja dalam kelompok, kecakapan interpersonal dan komunikasi, serta kecakapan pencarian dan pengolahan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Problem Basic Learning, pembelajarannya lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Guru dalam model ini berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah,
dan memberi fasilitas pembelajaran. Selain itu, guru memberikan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiry dan intelektual siswa. Model ini hanya dapat terjadi jika guru dapat menciptakan lingkungan yang kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran gagasan. Dua, karakteristik model problem basic learning. Ciri yang paling utama dari model pembelajaran problem basic learning yaitu dimunculkannya masalah pada awal pembelajarannya. Menurut Arens Trianto, berbagai pengembangan pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 1. Autentik, yaitu masalah harus berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 2. Jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa. 3. Mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan harusnya mudah dipahami siswa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Luas dan sesuai tujuan pembelajaran. Luas artinya masalah tersebut harus mencakup seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber yang tersedia. 5. Bermanfaat, yaitu masalah tersebut bermanfaat bagi siswa sebagai pemecah masalah dan guru sebagai pembuat masalah. Tujuan pembelajaran problem basic learning. Tujuan yang ingin dicapai oleh PBL adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. 1. Mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. 2. Belajar. Berikut merupakan tujuan dari pembelajaran problem basic learning. 1. Mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. 2. Belajar peran orang dewasa. 3. Keterampilan untuk belajar mandiri. B. Comparative learning. Pembelajaran kooperatif dapat disebut juga sebagai metode atau model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yakni strategi pembelajarannya yang menitikberatkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan akademik yang berbeda ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kepada siswa diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, seperti menjelaskan kepada teman sekelompoknya, menghargai pendapat teman, berdiskusi dengan teratur, siswa yang pandai membantu yang lebih lemah, dan sebagainya. Strategi pembelajaran dengan cooperative learning dipakai karena untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti pentingnya kerjasama kelompok, namun tetap memperhatikan terhadap usaha individual. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, bila dikaitkan dengan profesi dalam bidang teknologi informasi yang sering bekerja secara kelompok atau tim. Oleh karena itu, perilaku kiranya dalam pembelajaran diberikan pemahaman tentang arti pentingnya kerjasama dan sama kerja dalam kelompok. Pengertian C. Project Basic Learning. Pengertian
Project Basic Learning. Pembelajaran berbasis proyek PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. PBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Pembelajaran berbasiskan proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama penguasaan anak tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek didukung teori belajar konstruktivisme yang menyatakan bahwa struktur dasar suatu kegiatan terdiri atas tujuan yang ingin dicapai sebagai subjek yang berada di dalam konteks sesuatu masyarakat di mana pekerjaan dilakukan dengan perantaraan alat-alat, peraturan kerja, pembagian tugas dalam penerapan di kelas, bertumpu pada kegiatan aktif dalam bentuk melakukan sesuatu atau doing daripada kegiatan pasif atau menerima transfer pengetahuan dari pengajar. Filosofi belajar konstruktivisme menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek didukung teori belajar konstruktivisme yang menyatakan bahwa struktur dasar sesuatu kegiatan terdiri atas tujuan yang ingin dicapai sebagai subjek yang berada di dalam konteks suatu masyarakat di mana pekerjaan itu dilakukan dengan perantaraan alat-alat, peraturan kerja, pembagian tugas, dan penerapan di kelas bertumpu pada kegiatan aktif dalam bentuk melakukan sesuatu atau doing daripada kegiatan pasif atau menerima transfer pengetahuan dari pengajar. D. Inquiry. Pengertian model pembelajaran inquiry. Inquiry yang dalam bahasa Inggris berarti pertanyaan atau pemeriksaan atau penyelidikan. Beberapa pendapat tentang model pembelajaran inquiry antara lain menurut Widja pada tahun 1989, model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang menekankan pengalaman-pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Selanjutnya, Sumantri menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Model pembelajaran inquiry adalah proses belajar yang memberi kesempatan pada siswa untuk menguji dan menafsirkan problem secara sistematika yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Nasution 1992. Lebih lanjut dikatakan model pembelajaran inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Model atau pendekatan pembelajaran inquiry merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan inquiry yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan atau menempatkan siswa
sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Discovery learning. Pengertian discovery learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Tujuan discovery learning. Berikut ini merupakan tujuan discovery learning. 1. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. 3. Meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. 4. Melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Kelebihan discovery learning. Adapun kelebihan discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. 2. Menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai. 3. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. 4. Mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. 5. Lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Terima kasih.